Halo, saya Sylvia Damayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Lampung. Pada siklus ini, saya akan mengajar materi menganalisis unsur pembangun cerita pendek pertemuan 1 di kelas 11 IPS 2 SMA Xaverius Bandar Lampung. Yuk, ikut saya mengajar. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan duduk. Kita awali pembelajaran ini dengan doa. Petugas doa, silakan isi doa dulu. Ben Hiro, silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, Ben Hiro. Saya cek kehadiran dulu ya. Ketua kelas, dari semua. Alex, ada Vicky, ada Ben Hiro, ada Kinanti, hadir semua ya? Baiklah. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kata Bel Hiro. Baiklah. Selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa, yes. Nah, seharusnya pertemuan kemarin kan itu pembelajaran kita. Dan saya sudah memberikan tugas 2 minggu lalu, yaitu untuk kalian menonton sebuah cerpen. Tetapi cerpen yang dibacakan oleh orang lain. Sudah didengarkan belum? Sudah 2 minggu loh. Sudah didengarkan belum? Baik, nanti akan saya tampilkan lagi nih. Cinta di atas perahu candi. Hanya mengamuk malah merestui. Ya, sampai di sini ada yang mau menjelaskan atau ingat isinya kurang lebihnya apa? Untuk yang belum lengkap nontonnya, nanti akan dilanjutkan di dalam kelompok. Pertemuan 2 minggu lalu kita berakhir pada bahwa kalian tuh sudah menentukan atau menemukan unsur-unsur pembangunnya itu apa aja. Kira-kira siapa yang masih ingat unsur pembangun teks cerita pendek ada apa aja? Ada tema, ada penokohan, latar, alur. Kita mulai masuk kepada inti bahwa hari ini kalian akan mulai belajar tentang menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Ada banyak manfaat ketika teman-teman itu harus menganalisis. Teman-teman itu nantinya akan mampu atau mahir untuk menganalisis berbagai macam masalah. Gitu. Karena pada hari ini tujuan pembelajaran kita itu saya akan pakai model pembelajaran problem based learning. Teman-teman akan saya bawa kepada awalannya sebuah masalah. Lalu dari masalah itu teman-teman akan menyelesaikan sendiri di dalam diskusi kelompok. Tetapi nanti dengan media audiovisual. Ada yang tahu nggak kenapa medianya saya pakai video pada pertemuan ini? Nggak bosen, karena saya tahu kalian tuh malas membaca. Iya atau iya? Baik, lanjut. Tadi saya sudah agak singgung waktu Jeff bilang penokohan. Terus kalian menampilkan ada sosok Hayati di situ. Terus kalian bisa menyebutkan bahwa si Hayati itu tidak baik ternyata. Nah, tanpa kita telusuri atau tanpa kita analisis, kita akan keliru bisa jadi kalau kita tidak menganalisis atau menjelaskannya sesuai dengan teori yang benar. Gitu masalahnya. Terus masalah yang selanjutnya, apa yang menjadi dasarmu menentukan alur? Tahu alurnya? Alurnya apa kira-kira dari cerita ini? Maju. Terus kamu tahu nggak kenapa alurnya bisa maju? Karena kan saya udah nonton videonya kan. Terus di cerita itu tuh dari awal pagi, di cerita tuh disampaikan kalau paginya tuh kayak gimana tuh suasananya. Terus sampai akhirnya si Hayati itu pergi sama Suka untuk bercinta yang dimana ia selingkuh. Terus abis itu dibilang itu di hari keempat, di hari ke-7 gitu. Oke, terus berlanjut nggak ada flashback gitu ya. Iya, Nah, kalau tidak ada penjelasan seperti ini, kalian akan terperosok ke dalam sebuah masalah. Untuk menghindari itu, maka butuh yang namanya analisis. Begitu juga, apakah penanda sudut pandang orang ketiga cukup dengan kata ganti
iya saja. Ada yang tahu? Nah, enggak. Tapi ada teman-teman yang nggak tahu dan ini menjadi suatu masalah. Nanti teman-teman akan menganalisis. Tugasnya akan menganalisis video yang tadi. Kalian akan dengarkan ulang lagi. Menganalisis unsur pembangun teks cerita pendek. Lanjut ya. Nah, karena kita tentang menganalisis itu ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu dia mendengarkan dulu sampai habis. Selanjutnya, kalian akan menemukan unsur-unsur pembangunnya di daftar. Oh, tema. Tema di situ apa? Kita langsung deh pada pengelompokan yang nanti kalian akan tugasnya yaitu kalian menyelesaikan masalah tadi. Bagaimana sih cara menguraikan unsur-unsur pembangun itu? Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk memindai barcode itu. Ini akan menjadi LKPD. Jadi di situ sudah ada perintahnya, petunjuknya, tugasnya, perintahnya sudah ada di situ sambil dibaca LKPD-nya. Kalian harus mendengarkan lagi, lalu menganalisis unsur pembangunnya. Tapi akan ada pengacakan ya, tidak semua unsurnya. Saya akan spin, kalian akan menganalisis apa? Tema, latar, dan alur, gampang ya? Sudah jelas ya? Bisa mulai berkelompok dari sekarang? Bisa ya? Teman-teman akan mengerjakan itu dari sekarang selama 45 menit. Dimulai dari sekarang. Terus jangan lupa siapkan perwakilan temannya untuk menyampaikan ke depan kelas nanti. Silakan. Oke, siapa yang sudah siap presentasi? Maksud saya menyampaikan ke depan kelas. Kelompok mana? Ya silakan kelompoknya Jeff. Jeff kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan perwakilannya maju dan langsung saja bacakan. Jadi sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Jadi demikian hasil diskusi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya siapa mau menanggapi? Oh, mau menanggapi Gali atau Michael? Michael. Oke, silakan. Menurut saya tadi cara Jeff presentasikan udah lumayan baik. Untuk jawaban-jawabannya, alasan-alasannya, kayak misalnya dari Hayati kenapa egois udah bagus, udah lengkap banget. Tapi mungkin saat mempresentasikan tuh lebih berinteraksi dengan audiens, gitu. Jangan terlalu terfokus pada apa yang hasil kerjanya cuma dibaca doang, mungkin bisa lebih dipahami terus diberitakan dan diinteraksikan kepada audiens itu. Terima kasih Michael. Selanjutnya kelompok yang selanjutnya siapa mau maju presentasi? Silakan Gali. Kelompok berapa Gali? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 3. Kami mendapat unsur tema, alur, dan juga tokoh. Penokohan, maaf. Penokohan juga. Penokohan. Dalam cerita disampaikan mulai dari awalan penampakan Pagi dalam cerita tersebut hingga akhirnya Sukap dan Hayati yang berlayar lalu pergi selama beberapa hari ke depan tanpa kembali lagi. Untuk si Waleh ini marah-marah sama suaminya karena ada bercinta dengan wanita lain, tapi si Waleh ini berkata, saya tidak mau menjadi warga yang menggebu-gebu gitu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan.
baik lagi kalau dia menggunakan kalimatnya sendiri. Jadi lebih ke audiens gitu. Oh begitu. Baiklah, beri tepuk tangan juga untuk Inggris. Selamat pagi. Oke, ini adalah sebuah permainan konsentrasi. Tapi kalian harus membalik. Kalau saya sebut ular, kalian tetap menyebutnya panjang, tetapi harus pendek gerakannya. Kita coba ya. Bagaimana bentuk cacing? Ular? Ular? Cacing? Gajah? Cacing? Gajah? Pusing ya, beri tepuk tangan. Semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh, Jeff? Jadi dari pembelajaran kali ini saya menyimpulkan bahwa yang kalau kita mau menganalisis struktur dari cerita pendek, yang pertama itu kita perlu menyimak ceritanya. Kalau dari video berarti kita menyimak video tersebut. Lalu setelah itu kita mendaftar struktur yang ada di cerita pendek tersebut. Setelah itu kita uraikan melalui penjelasan dan juga pemberian bukti-bukti. Sudah cukup? Beri tepuk tangan lagi. HP-nya diangkat semua. Dan sekarang kita masuk pada quiz. Silakan pindai barcode ya. Silakan. Oke, sudah semua. Saya akan mulai dari sekarang. Oke. Sudah habis. Ini satu soalnya, yaitu tentang bagaimana metode untuk menentukan tokoh. Jawabannya adalah dramatik di situ. Terus dari membaca kutipan itu, sudut pandangnya, ya, oke deh. Sampai deh kita di ujung acara kita pada hari ini, yaitu pembelajaran menganalisis unsur pembangun cerpen. Ada yang mau memberikan refleksi? Untuk yang salah, jangan lupa masih akan ada remit ya. Nanti di pertemuan lain akan saya berikan soal yang sejenis. Siapa mau memberikan refleksi? Ya, Diandra. Jadi dari gimana saya hari ini saya menyenangkan dan paling pertama tadi menikmati karena belajar menyenangkan audiovisual yang biasanya cuma visual teks, jadi tidak membesarkan dari situ. Mungkin pada depannya kita bisa menggunakan audiovisual lagi agar sekelas tidak ada yang tidur atau bosan, jadi visual materi dengan. Oke, terima kasih Diandra. Beri tepuk tangan untuk Diandra. Kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya, masih tetap pada unsur pembangun cerita pendek khusus di unsur ekstrinsik. Diandra request pakai video lagi biar teman-teman ini pada nggak tidur. Setuju ya? Baik, kalau gitu pembelajaran ini, setelah ini nanti kalian kembali lagi loh ya setelah istirahat. Saya akhiri dengan selamat pagi. Luar biasa, yes. Jangan lupa kita berdoa dulu menutup pembelajaran hari ini. Baik kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Sam. Sampai jumpa pertemuan berikutnya ya. Beri salam. Terima kasih. Ya, silakan kembalikan kursinya ke tempat
tadi pembelajaran mengenai menganalisis unsur pembangun cerita pendek pertemuan 1. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.